Assalamualaikum, perkenalkan aku adalah Kak Bibi bersama ayah aku yaitu Pak Bibi. Di sini kita bakal ngobrol sederhana seputar perjalanan manusia. Itu pertama aku mau tanya dulu sama Pak Bibi. Dulu waktu Pak Bibi masih muda itu Pak Bibi orang yang kehidupan Pak Bibi itu gimana sih? Silahkan. Bapak kami orang tani, sehingga kami sebagai anak orang tani mengikuti jejak orang tua. Tahun 60-an itu di daerah Kudus sana itu bapak kami petani yang menggarap sawah, ada ternak, ada orang kerja, dan pada saat itu makanan masih susah sehingga ya kita pada zaman itu kita kerja keras mengikuti jejak orang tua. Antara lain bangun tidur dibuat jagung, nanti dimasak jadi nasi jagung, godok telo karena petani ada telo, nanti godok dibawa ke sawah untuk pekerja yang di sawah itu bawa godok teh dan sebagainya sehingga nanti pekerja terselesaikan menyiapkan bekal-bekal. Dan sebagai orang tua kami juga petani dan peternak, ada kerbau ya kami bantu-bantu pada saatnya terlebih ya cari rumput untuk makan kerbau dan angon kerbau, sehingga kami juga pengembala kerbau pada saat itu. Dan juga kami seorang di sana limpahan pada saat itu banyak ikan kecuali juwana, sehingga kami juga kebiasaan baiknya bangun tidur habis sholat tuh menjala cari ikan nanti dimasak untuk sarapan pagi. Itu antara lain kegiatan pada saat itu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu hal yang paling sulit apa yang pernah Pak Bibi hadapi selama Yang paling berkesan pada saat itu ya kami agak sedih karena kami juga kepingin jadi orang yang taat, itu membantu orang tua. Kebetulan saat itu banyak mereng, jadi padi saat itu banyak diserang mereng sehingga orang itu disemprot pakai insektisida itu Furadan. Nah, saat itu beberapa kali nyaman-nyaman, tapi yang berkesan yaitu kami mabuk habis dari sawah, mandi tidur di kamar karena kena obat tersebut, sehingga ya alhamdulillah masih sehat-sehat saja. Tapi rasanya pusing-pusing pada saat itu karena kondisi kena racun walaupun tidak seberapa. Itu di bidang pertanian. Yang paling mengesankan di bidang lainnya yaitu pada saat panen itu orang sana kami juga nganter ke sawah itu pulang beli makanan itu pakai padi ya, ada samplok, ada tape, ada cetot dan sebagainya, sehingga saatnya ada dawet, cendol, sehingga sangat berkesan sampai sekarang yang jarang juga menggunakan itu. Samping itu makanan yang paling berkesan dari ibu saya yaitu membuat karon. Karon itu terbuat dari jagung ditumbuk, ambil tepungnya dicampur dengan tepung ketan, dimasak satu, kasih kelapa dan gula, anget-anget dimasak, luar biasa rasanya. Empuk, nyaman, enak ya, dan alami tanpa zat pengawet dan lain sebagainya. Itu makanan. Samping itu tradisi sana daerah saya dulu itu tiap tanggal 1 Suro itu 1 Muharram dalam sekarang ini tiap rumah per RT per kampung itu membawa ingkung, dibawa ke satu tempat kumpul ditungangi, dibawa pulang makan ingkung bersama-sama. Ingkung sangat langka karena masaknya tradisional,
ayam dibelah, dibeteti, resik, dikasih bumbu, dipanggang pakai arang. Bekas itu rasanya sangat-sangat enak sekali, sangat-sangat alami pada saat itu. Termasuk pada waktu kami ikan lele bukan lele yang seperti sekarang itu rasanya sekali, bumbunya hanya bawang dan garam, dibeteti langsung dibakar, dikasih bumbu, rasanya sungguh luar biasa, nikmat, lezat yang sekarang sangat-sangat sampai jarang ada pada saat ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bantu orang tua. Orang tua senang kalau dibantu, karena bapak kami, ibu kami bekerja keras, saudara kami banyak, kami bantu. Walaupun hanya ngubengi galeng itu batas dari yang dipunya sawah-sawah itu udah galeng, nanti tujuannya itu jangan sampai air mengalir keluar, nanti kalau keluar airnya asat itu nanti bermasalah tanamannya, sehingga kita ke sana. Orang tua kita lihat sudah senang sekali anaknya mau bantu orang tua. Nah, dari pertanyaan yang kedua itu kan hal yang sulit yang pernah Pak Bibi hadapi. Ternyata hal-hal yang sulit yang pernah Pak Bibi hadapi itu adalah hal yang sekarang jika mengingat-ingat itu adalah hal yang mengesankan. Oke, masuk ke pertanyaan yang ketiga. Oke, kenapa Pak Bibi memilih Bu Bibi menjadi istri dari Pak Bibi? Ya, sebenarnya pasangan itu kan, ya kami sebagai orang yang ya insya Allah bertanggung jadi nih, saudara banyak, itu ditarget tahun sekian adiknya rampung, sebelum adiknya sudah tinggi, kakak kami sudah rampung dulu, sehingga kami organisasi di kampus juga itu dibatasi. Setelah semester 6 itu langsung non organisasi fokus, sehingga pada saat tahun 90-an itu 4 tahun setengah itu paling cepat pada saat itu, sehingga kami fokus. Dan setelah itu kami tidak memikirkan masalah jodoh. Akhirnya kami, sebenarnya pasangan kami itu satu pengajian Al-Hidayah di Saben sana, tapi kita nggak tahu setelah beberapa tahun kami lulus, nampaknya sudah diterima menjadi pendamping, nampaknya condong ke istri saya sekarang ini. Dan itu dikesan segala dari ibu saya juga. Dulu waktu ulang tahun kita kenalan, ulang tahun itu diberikan sarung cap gajah. Nah setelah itu saya itu ibu saya ngerti nek wis nampa kuwi ya ndang nek tenanan ditenani, sehingga orang jadi hal yang tidak diinginkan. Itu saran dari ibu saya dulu, sehingga jadilah sampai saat ini. Berarti dapat disimpulkan pemilihan itu dari sarung cap gajah, benar nggak? Ya, antara lain itu kan saran orang tua. Pertanyaan terakhir nih, menurut Pak Bibi itu Kak Bibi harus jadi orang yang seperti apa? Sebagai orang tua yang beragama, kita ingin akhir hayat anak-anak itu jadi anak yang soleh. Kita mencontoh sebisa titipan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita laksanakan arkanul Islami, kita laksanakan sholat, zakat, infak semampunya, baca Quran, dan mencontonilah supaya sehat lahir dan batin, dengan jalan ya olahraga yang rutin, pikiran yang semeleh, tidak banyak kata tapi banyak kerja dan banyak doa, dengan harapan semoga anak-anak kami ke depannya menjadi anak yang lebih baik daripada orang tuanya, ilmunya, amaliyahnya, akhlaknya, akidahnya, dan semuanya lebih baik, lebih bermakna daripada orang tuanya, sehingga insya Allah rencana yang soleh-solehah akan terjadi
terjadi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang dapat merubah dari diri kita sendiri. Kita yakin kita harus kerja keras untuk meraih asa yang kita cita-citakan. Dengan demikian kita bersandar kepada Allah. Kalau kita kepada Allah, insya Allah tidak akan kecewa. Hidup ini, hidup hanya sementara. Kita hanya menyetak jejak kesan yang baik. Mudah-mudahan dengan niat yang tulus, dengan itikad yang baik, Allah selalu meridhoi dan memberi fadilah rahmat kepada diri kami dan keluarga kami, sehingga menjadi manusia yang bermakna bangsa dan agama. Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, dicek warahmatullahi untuk aja. wabarakatuh. Mari kita ditutup dulu, sabar dulu Pak Bibi. Jadi apa Pak Bibi? Kesimpulannya adalah Pak Bibi aja yang menyimpulkannya. Ya, manusia diciptakan dari hal-hal yang berbeda-beda, latar belakangnya, tujuannya satu. Hidup di dunia ini dengan penuh mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada keluarga karena Allah, hidup di jalan Allah. Mudah-mudahan berakhir di Jannatul Naim. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup sekian dulu podcast perdana, podcast ngobrol-ngobrol santai kita pada kali ini. Saya ucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.